lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Yang di langit, yang di bumi semuanya punya Allah, termasuk isi-isinya. Penghuni bumi, penghuni langit itu semuanya punya Allah. Lalu diprotes, gua udah baca Waqiah, gua udah baca Yasin 40 kali, baca sholawat nariyah 4444, udah sholat duha 12 rakaat. Ngapa dagangan saya menurun? Ono depan rumah ibadah juga kagak, boro baca ratib, tapi usahanya maju. Di mana keadilanmu? Allah jawab, suka-suka gue. Semua yang di bumi punya gue. Mau yang rajin ibadah gue kasih dagangnya menurun ke, mau yang kagak ibadah dikasih maju ke, terserah gue. Semuanya punya gue, suka-suka gue. Salah enggak? Yang salah yang nanya keadilan Allah, enggak paham. Dan jaziman la syakka fihi annahu ta'ala muttasifun bi jami'il kamalati wa annahu munazzahun an jami'in naqaisi idh kamalatuhu la nihayata laha. Kemudian wajib atas tiap-tiap orang oleh bahwa beriktikad, meyakini oleh orang secara garis besar dengan keyakinan yang teguh yang tidak ada ragu di dalamnya, yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan, wa annahu munazzahun 'anil naqais, dan bahwa Allah itu maha suci dari seluruh kekurangan. Idz kamalatuhu la nihayata laha, karena kesempurnaan Allah itu tiada ujung baginya. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian, seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib percaya kepada Allah dengan sifat-sifatnya. Berbicara sifat Allah itu, saudara, ada dua pengertian. Ada sifat secara tafsili, terperinci satu demi satu. Muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, kudu tahu satu demi satu. Ada yang secara garis besar saja. Nah, setelah kita mempelajari sifat-sifat wajib Allah yang secara terperinci, yang wajib kita tahu jumlahnya 20 sifat. Bila ditanya sifat Allah yang wajib kita tahu 20 sifat secara terperinci, yang mustahil tentu 20. Maka malam hari ini kita akan mengkaji i'tiqad ijmali. Jadi ada i'tiqad tafsili, ada i'tiqad ijmali. Malam hari ini
kita akan mempelajari akidah mujmalah, akidah secara garis besar. Secara garis besar, seorang manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, secara garis besar wajib percaya dengan keyakinan yang teguh, yang tidak ada ragu barang sedikit pun. Secara garis besar sifat Allah dua. Secara garis besar sifat Allah dua. Secara terperinci 20. Garis besar dua. Pertama, wajib tertanam dalam hati sanubari kita bahwa Allah bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan. Seluruh yang baik-baik, yang sempurna, semuanya adalah sifatnya Allah. Itu satu. Yang kedua, wajib tertanam di dalam hati sanubari keyakinan yang mantap bahwa Allah Maha Suci dari seluruh kekurangan. Jadi Allah Maha Suci dari seluruh kekurangan dan Allah Maha sempurna dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Dua tuh. Ini garis besar. Contoh kekurangan zalim. Zalim itu kekurangan bukan? Kurangan. Allah zalim enggak? Enggak. Zalim itu bahasa lainnya tidak adil. Allah itu adil atau tidak adil? Adil. Sehingga kalau kita udah paham Allah itu tidak ada kekurangan, zalim, tidak adil, enggak ada pada Allah, maka tidak boleh muslim berkata begini, saya malam udah tahajud, Waqiah udah saya baca, Rotib udah saya amalin, Duha udah saya kerjain, Salawat Nariyah sampai 4444 udah saya amalin, tapi kok usaha saya menurun. Ono depan rumah sholat juga kagak, tapi usahanya makin maju. Di mana keadilan Allah ini? Di mana? Ada nggak tuh orang yang ngomong kayak begitu tuh? Hah? Ada nggak? Ada nggak? Loh, dia mempertanyakan sifat adilnya Allah. Berarti kata dia ini Tuhan tidak. Jadi saya mau tanya, Tuhan adil apa tidak? Ini yang benar nih. Tuhan adil apa enggak? Hah? Adil. Ada enggak yang ngomong gitu? Saya udah baca zikir, udah tahajud, tapi ngapa usaha saya begini aja? Ono depan rumah 5 waktu gua kagak lihat di masjid, boro ratib boro dalail, tapi usahanya tambah maju. Di mana keadilan Allah? Di mana? Ini namanya orang belum ngerti tauhid.
Tapi ketika dijelasin, loh belum ngerti bagaimana, kan saya udah ibadah, saya udah baca ratib, udah duha, tuh buktinya. Nah begini, dalam hidup dan kehidupan itu kita harus pahami tentang adil. Adil itu wad'u syai'i fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, namanya adil. Zalim itu wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu di luar tempatnya, atau mendayagunakan sesuatu di luar wilayah kepemilikannya, namanya disebut zalim. Kalaulah kita punya motor 2, kalaulah kita punya motor 2, yang satu warnanya merah, yang satu warnanya kuning. Yang merah kita jual, yang kuning buat pakaian kita, buat kita pakai. Ada tetangga kita protes, ngapa yang merah yang lu jual itu merah warna sportif, cakep warnanya, ini kuning lagi, kuningnya kuning tinja lagi, ngapa enggak yang kuning ini yang lu jual, ngapa yang merah? Kira-kira kalau kita orangnya yang punya motor itu, jawaban kita apa kira-kira? Hah? Jawaban kita apa kira-kira? Hah? Terserah gua, motor gua, apa urusan lo? Begitu enggak? Hah? Begitu. Kalau andai ada orang jawab begitu, kira-kira salah apa benar? Hah? Salah apa benar? Benar. Baik. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Yang di langit, yang di bumi, semuanya punya Allah, termasuk isi-isinya. Penghuni bumi, penghuni langit itu semuanya punya Allah. Lalu diprotes, gua udah baca Waqiah, gua udah baca Yasin 40 kali, baca salawat nariyah 4444, udah sholat duha 12 rakaat. Ngapa dagangan saya menurun? Ono depan rumah ibadah juga kagak, boro baca ratib, tapi usahanya maju. Di mana keadilanmu? Allah jawab, suka-suka gue. Semua yang di bumi punya gue. Mau yang rajin ibadah gue kasih dagangnya menurun ke, mau yang kagak ibadah dikasih maju ke, terserah gue. Semuanya punya gue, suka-suka gue. Salah enggak? Yang salah yang nanya keadilan Allah, enggak paham tentang munazzahun anin naqais. Allah maha suci dari kekurangan, tidak adil, enggak ada. Kita sebelum ngomong Allah, ngomongin kita aja dulu. Kalaulah kita punya anak 2, yang satu nakal, yang satu nurut,
Artinya nakal tuh kalau minta sesuatu enggak kita kasih, piring pecah, pintu rusak, kaca lemari hancur, gelas ambak-ambakan. Kalau nurut itu kalau dikata nggak ada, ya udah ya, nanti aja moga ada rezeki. Dua-duanya minta motor PCX sama kita. Mana zaman kayak begini? Kira-kira yang kita kasih duluan yang mana kira-kira? Hah? Yang nakal dulu apa yang nurut dulu? Ini yang benar nih. Yang mana dulu yang dikasih? Hah? Yang nakal dulu. Kenapa? Biar aman. Sebab rese. Begitu tuh. Hah? Begitu enggak? Hah? Begitu enggak? Iya, baik. Tapi diturutinnya itu dengan senang hati atau tidak? Tidak. Dengan apa? Kepaksa. Disertai gedek. Yang nurut mah bisa dientar. Masalahnya saya ini belum punya anak. Mana iya anak kayak begitu? Iya, baik. Kalau begitu contohnya jangan anak. Kita jadi RT, disuruh bagi bansos. Bagi apa? Bansos. Iya, bansos. Kira-kira yang kita bagi duluan warga kita yang nurut apa warga kita yang rese? Yang nurut dulu apa yang rese dulu? Yang nurut dulu apa yang rese dulu? Halo, kurang dengar saya ini, agak majuan duduknya. Yang nurut dulu apa yang rese dulu? Kenapa yang rese? Biar aman. Saya mau bukan RT, apa iya begitu? Baik, kalau kita bukan RT, bisnisnya apa? Saya bisnisnya properti. Iya, baik. Kalau kita mau bangun perumahan, lahan dibangun perumahan, yang pertama kali kita bagi kiai dulu apa preman dulu? Kiai dulu apa preman dulu? Kiai dulu apa preman dulu? Preman. Kenapa diduluin? Iya, rese. Dengan senang hati atau terpaksa? Terpaksa. Begitu ya. Saya ndak bisnis properti, rumah aja ngontrak. Apa iya begitu? Jadi yang dihobiin apa? Saya suka broadcast, main film. Baik. Seorang sutradara mau bikin film, kira-kira kalau dalam sebuah film-film kolosal, yang senang duluan jagoan apa musuh? Ini yang benar nih, jagoan apa musuh? Musuh. Bagaimana kalau bikin film jagoan langsung menang? Paham. Kenapa orang non muslim kaya-kaya? Kenapa gua yang ibadah masih begini-begini aja? Sebab dia mah sebab rese. Kalau yang rese mah duluin. Tapi di mana-mana musuh ujungnya kalah. Jagoan walaupun kagak enak ujungnya
Iya man. Ini iya apa enggak ini ngangguk-ngangguk gini? Saya bingung ini. Benar enggak tuh? Iya baik. Kalau orang mukmin dengan dia zikir, lalu dikasih subur sama Allah, dia baca Ratibul Haddad, dijaga oleh Allah dari berbagai virus. Dia baca sholawat dalail, lalu dia subur usahanya. Itu bukan gaji. Itu namanya bonus. Namanya bonus. Bonus. Gajimu nanti di akhirat. Sebab inna hadhihi dunya laisat bidaril jaza. Ini dunia ini bukan negeri balasan buat hamba-hamba yang soleh. Tapi dunia ini negeri ujian. Makalah kalau orang mukmin berzikir, lalu Allah kasih nurul wirid yang namanya warid, al-warid min haisul wirid, cahaya-cahaya ilahi itu tergantung daripada wirid yang dibaca. Maka bila muncul waridat di dalam kalbu orang beriman, lalu kemudian usahanya lancarkah dia? Anaknya mudah belajarnyakah dia? Itu bukan balasan, tapi reward, hadiah. Gajinya nanti di akhirat. Sebab dunia bukan tempat gajian bagi hamba-hambanya yang soleh. Maka ibadah yang dilakukan bukan bisnis yang ada untung dan rugi, tapi ibadah yang dilakukan merupakan oksigen yang dibutuhkan oleh orang beriman. Wirid yang ada, ratib, bukan obat yang dibaca dan diminum kalau sakit doang. Tapi Ratibul Haddad itu adalah air yang dibutuhkan dalam berbagai keadaan.